Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini izinkan saya untuk melakukan presentasi tentang tema tentang sesuatu yang akan menjadi tema pada cyber kreasi di Kabupaten Tuban tanggal 24 Agustus 2021. Temanya adalah tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Teknologi digital adalah kunci utama pekerjaan dan usaha saat ini. Karena teknologi digital ini menggunakan teknologi ini dan memanfaatkan digitalisasi membuka ruang-ruang peluang baru ekspansi usaha dan pekerjaan-pekerjaan yang saat ini belum ada dan kedepannya setelah saat ini atau pasca saat ini itu akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya, yang belum pernah dikenal sebelumnya. Dan ini adalah proses yang masih akan berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Mengapa demikian? Karena industri 4.0 ini menggambarkan tren yang semakin berkembang dan dinamis. Fleksibilitas adalah kunci utama. Multitasking adalah kunci berikutnya. Dan keleluasaan adalah kunci ketiga. Jadi ketiganya harus berkolaborasi sehingga kita bisa menaksir pekerjaan apa yang kemungkinan paling dibutuhkan selama beberapa tahun ke depan. Untuk mengetahui pekerjaan yang berkembang beberapa tahun ke depan, maka kita penting untuk mengenalinya. Misalnya pekerjaan apa yang sedang trending. Yang pertama adalah otomasi. Otomasi itu adalah segala sesuatu manufaktur yang mulai menggunakan robot. Jadi robot ini mulai banyak digunakan karena dia mengandung presisi yang tinggi dan kecepatan tinggi untuk menyelesaikan sesuatu sehingga suatu perusahaan bisa mencapai target yang diinginkan. Pekerjaan pun karena adanya otomasi ini menjadi lebih padat teknologi daripada padat karya. Maka dari itu kalian yang berada pada usia produktif saat ini, maka sangat disarankan untuk mulai menerima apabila pekerjaan-pekerjaan ke depannya akan lebih padat teknologi daripada padat karya. Yang kedua adalah arus pertukaran data. Ada suatu pekerjaan yang memungkinkan informasi itu dapat bertukar secara sistematis, terstruktur, serba cepat, dan terjadi secara instan dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain. Ini adalah suatu proses yang bekerja dengan sangat cepat, tetapi masih dibutuhkan human interface atau intervensi manusia untuk mengelola dan memastikan pertukaran data ini berjalan dengan proses-proses tersebut. Kemudian yang ketiga adalah suatu pekerjaan yang memungkinkan suatu pabrik itu menjadi pabrik pintar. Pabrik pintar adalah suatu definisi yang digunakan untuk menjelaskan manufaktur yang sudah terintegrasi dengan komputer, tingkat kemampuan beradaptasi yang tinggi, dan perubahan desain yang sangat cepat. Dengan cara melibatkan teknologi informasi digital yang lebih fleksibel. Ini adalah pabrik pintar. Beberapa pabrik pintar yang bisa kita kenali itu adalah pabrik semikonduktor. Artinya yang memproduksi elemen-elemen yang dibutuhkan untuk mesin-mesin seperti smartphone, mesin-mesin seperti monitor, seperti chip, ya. Mereka yang kebanyakan 70% berdasarkan dari suatu data yang saya himpun di mana ya, dari mana ya, EU, dari Uni Eropa lah, itu 70% produk semikomputer, dari DITA. DITA itu digital apa, teknologi application, merupakan pabrik pintar.
Intinya secara umum pekerjaan nantinya yang menjadi tren dalam dunia digital adalah seluruh pekerjaan yang terkait dan berhubungan dengan Internet of Things. Ya. Segala sesuatu serba-serbi internet. Industri Internet of Things berarti yang memproduksi yang memproduksi barang dan digital terkait dengan internet. Sistem fisik cyber atau cyber physical system, artificial intelligence, pabrik pintar, dan sistem komputasi awan. Itu adalah beberapa hal yang sangat mainstream sekali kita dengar di era digital saat ini. Tapi juga tidak menutup hal-hal lainnya. Pekerjaan apa yang tren? Secara umum, tadi sudah saya sebutkan bahwa yang berhubungan dengan Internet of Things, berhubungan dengan industri Internet of Things, artificial intelligence. Jadi memang kebanyakan yang berhubungan dengan data, dengan hardware dan software. Data, hardware, software, dan analis. Itu 4 utama itu. Siapa sajakah mereka? Mereka adalah computer, hardware, engineer. Terus ada software developer, ada automation engineer, insinyur otomasi, ada agile management, berarti yang mengelola itu, ada cyber security developer, dan ada computer analyst. Saya akan jelaskan 2 saja ya, karena kalau dijelaskan 6 semuanya itu waktunya sepertinya kurang cukup. Hardware engineer, yang mereka lakukan adalah apa? Pertama adalah merancang hardware. Mereka merancang perangkat keras untuk produk yang berhubungan dengan komputer seperti router dan perangkat pintar seperti smartphone, chip, dan lainnya. Mereka merancang performa seperti apa sih yang diinginkan, performa seperti apa sih yang dibutuhkan. Dan hardware engineer ini merancang hardware yang nanti menjadi patokan suatu aplikasi, bisa dijalankan atau enggak. Jadi mereka merancang kira-kira kebutuhan hardware ke depan itu bagaimana. 5 tahun lagi mereka harus berpikir 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau bahkan lebih dari itu. Yang dilakukan yang kedua adalah menganalisis hardware. Apa yang mereka lakukan? Menganalisis data sistem untuk membuat perubahan pada konfigurasi hardware. Jadi mereka merancang hal seperti ini. Mereka menganalisisnya. Mana sih problemnya? Bagaimana mengatasi problemnya? Berikutnya adalah menguji hardware. Artinya menyelesaikan berbagai tes fungsionalitas, kinerja, dan performa hardware yang sudah mereka rancang, hardware yang sudah mereka bangun, di dalamnya itu analisis pada produk akhir. Terus hardware yang dirancang apa? Oleh hardware engineer merancang sistem komputer, komponen hardware, prosesor dan kecepatannya, RAM, motherboard, jaringan-jaringannya, interkonektivitas di dalamnya, sirkuitnya, routersnya, dan keamanan di dalamnya itu. Jadi mereka merancang misalnya kalau hardware sekarang itu gampang panas. Jadi beberapa tahun ke depan ini kenapa sih muncul panasnya? Ini yang harus dicari tahu dan kemudian dikurangi sehingga panas yang dihasilkan dari prosesor yang bekerja misalnya pada Snapdragon 650 itu berkurang. Dan kalau masalah itu kemudian bisa diselesaikan, maka kemudian mereka bisa launching namanya hardware Snapdragon 888. Itu adalah Snapdragon yang paling baru. Kemudian berikutnya adalah mengenali permasalahan hardware. Jadi mereka mengidentifikasi celah yang dihasilkan, yang mungkin dihasilkan, atau yang menghasilkan error di masa mendatang. Bukan pekerjaan yang mudah, tapi saya yakin jika kalian mengetahuinya sekarang, maka kalian bisa mengira-ngira, oh seperti ini, saya harus melakukan seperti ini. Itu ada hal yang paling penting yang bisa kalian peroleh dengan mengikuti webinar saya berkreasi. Berikutnya adalah computer system analysis. Apa yang dilakukan? Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab meningkatkan sistem komputer. Analis komputer memulai peningkatan sistem komputer, menulis dan menerbitkan laporan, error, dan lain-lainnya, persyaratan teknis, dan mengkonfigurasi hardware dan software. Mereka juga melakukan analisis hardware, cuma berbeda. Yang menjalankan pemeriksaan sistem, menganalisis data komputer berhubungan dengan vendor, menyiapkan laporan, memecahkan masalah software dan masalah hardware, serta merancang model data.
Mereka juga menggabungkan teknologi baru ke dalam sistem saat ini dan tetap up to date pada inovasi dan tren teknologi terbaru. Mereka juga melakukan data mapping, yaitu memetakan data sesuai dengan peruntukannya dalam sistem, serta mengenali permasalahan hardware. Bentar. Bagaimana usaha di dunia digital? Pada intinya, usaha di dunia digital adalah usaha yang bisa berkembang dan beradaptasi terhadap segala hal kendala saat ini maupun mendatang. Itu yang pertama. Mereka harus beradaptasi dengan cepat dengan iklim usaha yang terus berubah secara drastis. Jadi pengusaha harus berpikir secara dinamis. Mereka juga harus memperhatikan konsumen, memiliki after sales yang baik, dan peduli dengan komunitas. Jadi mereka menyumbang kemajuan pada masyarakat dan kontribusi yang membangun. Kemudian kalau bisa adalah menyusun usaha yang belum pernah ada. Dan yang paling penting adalah memiliki keunggulan komparatif yang bisa membedakan mereka dengan kompetitornya. Usaha seperti apa sih yang bisa menjadi inspirasi? Yang pertama adalah travel, ya, Traveloka, tiket.com gitu. Jadi harus dilihat Gojek, Grab atau ride hailing business, online course seperti Udemy, Coursera, Indonesia X. Kemudian online training seperti Ruang Guru dan Pahamify. Pahamify itu yang miliknya Indonesia. Pada intinya semua usaha atau pekerjaan tentu mendatangkan profit, tetapi usaha yang dibuat untuk mengatasi masalah dan menjadi solusi akan lebih bertahan lama. Profit itu penting, tapi lebih penting juga menjawab permasalahan yang selama ini selalu menolak mencari jawaban. Gitu aja mungkin ya, kita akan ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.